khutbah ta'aruf. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Nur Fitri Rizkiani selaku Ketua Yayasan Nurul Ilmi Sejahtera, Direktur PT Karya Yogya Mendunia Ibu Febriana Indriasari, Pembina Yayasan dan PT KYM Dr. Indra Chandra Manikam, beserta seluruh pengajar dan pengurus Ma'had Mu'allimatul Quran dan mahasantri yang berbahagia dari program pendidikan guru Al-Quran dan program Itqon 30 juz. Marilah kita bersama-sama membuka agenda istimewa kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teriring pula salam kepada qudwah kita Nabi Yina sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari beliaulah kita bisa mengerti gitu ya terkait Islam, mendapatkan cahaya yang dibawanya. Berikutnya, agar agenda kita pada pagi hari ini dapat keberkahan, karena tidak ada agenda yang istimewa apabila Allah tidak menempatkan keberkahan di dalamnya. Maka marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adinda kita, Adinda Azkia. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Jazakillah khairan kepada Adinda Azkia yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Agenda berikutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan Nurul Ilmi Sejahtera. Kepada Ibu Nur Fitri Rizkiani SP dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi nikmati tatimus sholihat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hadza min fadli rabbi, pagi ini kita bisa berkumpul, dan ini perdana nggih
diadakannya khutbah ta'aruf untuk angkatan Mahat Mu'allimah Al-Quran di tahun ajaran 2025-2026. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di setiap detak kehidupan kita selalu mengharapkan untuk bisa mentauladani beliau sehingga nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan Nurul Ilmi Sejahtera dan juga PT KYM Bapak Dr. Indra Chandra Manikam Sugeng Rawuh. Yang berikutnya yang kami hormati Ibu pimpinan dari PT Karya Yogya Menunia Ibu Febriana Indriasari ST Sugeng Rawuh Ibu ya. Yang kami hormati juga Mudiroh dari Mahat Mu'allimah Al-Quran dan juga ITKON Ustadzah Ani Agustini Al-Hafizoh Sugeng Rawuh Ustadzah. Dan ternyata ini ada Ustadz Seta Wiharso, gelarnya nopo ya Tat? Maaf ngapunten SH ya? Nopo ya? ST, Masya Allah sarjana teknik. Selamat datang Ustadz Seta. Dan juga yang kami hormati dari pengurus Yayasan Nurul Ilmi Sejahtera, juga jajaran manajemen dari PT Karya Yogya Menunia. Dan tak lupa kami ucapkan jazakallah khairan, jazakumullah khairan kasir kepada seluruh tim manajemen Mahat Mu'allimah yang terbentuk bertahap ya Ustadzah, dari angkatan 1 kemudian ada tim di angkatan 2 dan sekarang sudah hadir kembali di sini angkatan baru 2025 dan 2026 sampai 2026. Kami ucapkan dari Yayasan Nurul Ilmi Sejahtera ahlan wa sahlan, selamat datang di Mahat Mu'allimah Al-Quran dan ITKON, di mana di sini kita forumnya ta'aruf ya, tak kenal maka ta'aruf tadi kata Mbak Asaf. Perkenalkan, kami dari Yayasan Nurul Ilmi Sejahtera yang menaungi Mahat Mu'allimah Al-Quran, dan juga kami berdiri di sini sejak tahun 2011, tetapi kemudian bertahap. Waktu itu hanya sebatas banyak agenda program kerja, tetapi secara realita itu baru benar-benar kita konsen, istilah tadi Bu Direktur bilang reborn ya Bu, reborn di 2017, konsen dengan berbagai program sosial kemasyarakatan dari PT KYM dan juga tentunya dari rekan-rekan yang bermitra dengan kami. Dan alhamdulillah kita konsen di wakaf Al-Quran, kemudian gerakan-gerakan untuk mendukung Palestina, dan alhamdulillah di masa Covid hadir Mahat Mu'allimah Al-Quran hingga saat ini. Masya Allah tabarakallah hazamin fadli Robi, melahirkan penerus-penerus ya yang mengajarkan Al-Quran kepada tentunya kalangan di internal terlebih dahulu, dan kemudian kita ada rumah belajar Quran di mana para lulusannya, mahasantrinya bisa mengajar, dan juga tentunya beberapa lembaga pendidikan yang mempercayakan kepada kami di sini gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah wal alhamdulillah. Dan yang tentunya kami mengharapkan dari yayasan, mbak-mbak apa adik-adik ya nih ya, mbak-mbak dan adik-adik karena usianya beragam ya, bisa mengikuti semua program pendidikan di sini dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, dan juga menjaga citra diri sebagai mahasantri yang mana yang dipelajari itu adalah ilmu yang mulia ya, ilmu yang mulia, ilmu Al-Quran. Dan Masya Allah di sini pendidikannya tidak hanya ngaji dan ngaji, ternyata semua ilmu penyertanya juga akan kalian pelajari. Kalau kita bilang bahasa Inggrisnya enjoy the journey ya. Dan harapannya selalu bersinergi dengan PT KYM dan juga tentunya Yayasan Nurul Ilmi Sejahtera, sehingga kita sama-sama bertumbuh, sama-sama berkembang, sama-sama berkhidmat ya, untuk bisa mengabdi, untuk bisa terus mengembangkan Mahat ini dan juga tentunya ITKON menjadi lebih berkembang, dan targetnya insya Allah di seluruh Indonesia ya Ustadzah, bisa melahirkan rumah belajar Quran tanpa batas, sesuai dengan kemampuan kita dan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya, yang mana semangat untuk menyebarluaskan agamanya Allah, menyebarluaskan kalamnya Allah itu sampai kepada kita semua ya teman-teman sekalian.
Semoga nanti setelah acara ini dan seterusnya kita bisa mengikuti pesan beliau untuk enjoy the journey kita masing-masing menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ialah sambutan Direktur PT Karya Yogya Mendunia kepada Ibu Fitriana Indriasari ST, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Ulumi Sejahtera dan PT Karya Yogya Mendunia Bapak Dr. Indah Chandra Manikam. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ibu Nur Fitri Rizkiani SP. Yang saya hormati Mudiroh dari Mahat Mu'allimatul Quran Ustazah Ani Agustini Al-Hafizah, kemudian Ustadz Setawi Harso, dan semua mahasantri dari Mahat Mu'allimah Al-Quran, baik program pendidikan guru Al-Quran dan program ITKON 30 juz. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada semua mahasantri yang baru, dan saya di sini memperkenalkan ya dari PT Karya Yogya Mendunia, yaitu sebuah lembaga usaha di mana dari PT KIM inilah Mahat Mu'allimah Al-Quran dan Yayasan Nurul Ilmi Sejahtera itu lahir atas sebuah visi dan misi dari kami di PT Karya Yogya Mendunia, bahwa PT Karya Yogya Mendunia memiliki visi untuk sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu bahwa Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita berusaha, ketika kita membangun sebuah bisnis, kita niatkan pastinya untuk beribadah kepada Allah. Dan dari visi itulah maka terlahir 4 misi. Yang pertama, karena memang dari awal PT KIM ini lahir, PT KIM ini didirikan yaitu untuk dalam bidang kemuslimahan. Jadi misi yang pertama di PT Karya Yogya Mendunia adalah bagaimana menjadikan para muslimah itu bisa sehat dan cantik luar dalam. Karena di PT KIM itu sendiri unit-unit usahanya bergerak di bidang kecantikan dan kesehatan, yaitu untuk kecantikannya ada rumah cantik sehat muslimah yang alhamdulillah sudah ada beberapa cabang. Kemudian ada skincare hijrah ya, skincare halal khusus untuk muslimah. Kemudian ada klinik muslimah, jadi memang sebuah lembaga kesehatan dan kecantikan khusus untuk muslimah. Kemudian dilengkapi juga dengan kesehatan mata, yaitu dari Roya Rumah Optik Jogja. Kemudian di tahun kemarin ada Biro Umroh dari Surya Madinah. Itu misi kami yang pertama. Kemudian misi PT KIM yang kedua adalah menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi para muslimah dan menciptakan lingkungan kerja yang ramah muslimah. Karena pada saat RCSM berdiri 2009, banyak sekali para muslimah yang ingin berproduktivitas tapi tidak bisa, misalnya harus buka jilbab gitu. Jadi ini adalah ikhtiar kita untuk bagaimana kita membangun sebuah lingkungan kerja, sebuah lingkungan usaha di mana bisa memuliakan para muslimah, dan para muslimah pun juga bisa tetap produktif seperti itu. Kemudian misi kami yang ketiga adalah menciptakan komunitas muslimah yang produktif dan cinta keluarga, sehingga dari PT KIM sendiri banyak sekali mengadakan edukasi-edukasi terkait dengan kemuslimahan, bagaimana para muslimah itu bisa mengembangkan diri, termasuk akhirnya kita mendirikan RBQ ya Ustazah ya, RBQ Rumah Belajar Quran. Kemudian misi yang keempat adalah menciptakan yayasan sosial yang dikelola oleh para muslimah, dan selama ini PT KIM ini dibina langsung oleh Bapak Pembina kita, Bapak Dr. Indah Chandra Manikam, dan kami mendirikan yayasan yaitu Yayasan Nurul Ilmi Sejahtera yang tadi dijelaskan oleh Bu Kibi, di mana Yayasan Nurul Ilmi Sejahtera adalah yayasan yang bergerak dalam bidang dakwah kemanusiaan dan pengembangan pendidikan Al-Quran, di mana tahun 2017
PT Kim berkomitmen untuk membagi sahamnya dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi 2017 kami berkomitmen untuk membagi saham dengan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kontribusikan untuk pengembangan kegiatan-kegiatan dakwah dan kemanusiaan. Dan alhamdulillah semakin konkret di 2021 Mahat Mu'allimah Al-Qur'an lahir sebagai ikhtiar kami untuk benar-benar bisa menjadi kalau tadi Begibi apa journey apa tadi? Enjoy the journey. Kalau Mahat adalah ending of journey-nya PT KYM gitu. Jadi bagaimana kita membangun banyak dana-dana bisnis, dana-dana usaha, pendapatan-pendapatan yang dimana pendapatan itu harus bisa berkontribusi untuk keberlangsungan kehidupan kita nanti di akhirat. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kami gitu kan. Dan saya juga menyampaikan kepada semua jajaran manajemen dan jajaran tim dari PT KYM, kita bukan hanya bekerja, kita bukan hanya berbisnis, tapi kita sedang membangun rumah kita yang paling indah nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi ini adalah semangat kami ya di PT Kim, karena kami bukan penghafal Quran, kami tidak bisa mengajarkan Quran, kami baca Quran tahsin aja bolong-bolong ya. Tahsin aja juga banyak yang harus diperbaiki, tapi semangat kami gitu ya, semangat kami untuk apa yang kita bisa gitu ya, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, apa yang insya Allah akan kita kontribusikan untuk memberlangsungkan, membumikan Al-Quran, karena Masya Allah Al-Quran itu begitu mulia, Al-Quran itu adalah pedoman hidup, tapi banyak sekali para pengajar Quran yang ada di luar sana, mereka tidak memiliki kompetensinya. Jadi inilah yang menjadi semangat dari PT Kim, dari Yanis, dan harapannya kepada para mahasantri untuk benar-benar bisa melanjutkan visi ini. Dan ini bukan hanya angkatan 2025 sampai 2026, tapi benar-benar nanti akan berkelanjutan untuk melahirkan banyak pengajar Al-Quran yang kompeten, profesional, dan bisa mengajarkan Al-Quran di seluruh muka bumi Allah, bukan hanya di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita bersama-sama seluruh mahasantri, seluruh pengurus yayasan, seluruh manajemen PT Kim, kita bahu-membahu, kita bekerja sama untuk bisa melangsungkan pendidikan ini dengan baik dan menjadikan Mahat Al-Quran, Mahat Mu'allimah Al-Quran ini menjadi rumah kita bersama, untuk kita kembangkan bersama, untuk kita majukan bersama, dan insya Allah akan menjadi pembelaan kita nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ibu Indri, terima kasih banyak atas sambutannya pagi hari ini. Masya Allah ya, lagi-lagi kita tersetrum semangatnya sama beliau-beliau ini gitu, bahwasanya tadi ya Ibu Indri bilang, teman-teman sekalian, ketika Allah itu memberikan kesadaran kepada manusia, maka potensi apapun yang Allah berikan kepada manusia ternyata bisa menyokong menjadi jalan ibadah, menjadi proyek-proyek akhirat di dunia, menjadi ending of journey tadi ya Ibu ya. Semoga nanti kita semua meraup pahalanya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Agenda berikutnya ialah pengantar khutbah ta'aruf dari pembina Yayasan Yanis dan PT Kim, yakni Dr. Indra Chandra Manikam. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, yang saya cintai, Direktur PT Kim, Ibu Iin, Febriana Indriasari, insyaallah. Yang saya hormati pimpinan Direktur Yayasan Nurul Ilmi Sejahtera, Nur Fitri Rizkiani, SP, ya Masya Allah, dan juga beserta tim masing-masing PT Kim, juga tim manajemen dari Yanis yang orangnya itu juga, insyaallah. Kemudian yang saya muliakan, yang saya hormati Mudirah Mahat Mu'allimatul Quran
Ustazah Ani, dan tentunya yang saya hormati, yang saya cintai semua, yang saya sayangi, para talamizah, para mahasantri MMA beserta Idkon, ahlan wa sahlan. Kemarin katanya sudah dibuka ya sama Ani ya. Ya cuma karena saya bilang ini bukan majlis taklim, ya jadi kita harus formilkan, harus kita lembagakan menjadi sebuah culture, menjadi budaya untuk bisa menyongsong kelembagaan yang semakin solid ya, semakin excellent. Dan yang tidak lupa adalah Ustadz Seta. Ya. Beliau adalah nanti akan mendampingi saya di pembina Yayasan Nurul Ilmi Sejahtera. Beliau sudah saya pelajari selama 2,5 tahun. Prosesnya nggak sebentar ya, karena memang ya di sini harus memiliki regenerasi. Maka dari itu sekian, itu ada berapa tahun ya? Enggak, waktu awal itu Ren? Oh iya, saya tuh sudah merekrut anak-anak muda tuh dari 2005. Ya, dari Bu Reni itu masih kuliah, itu saya udah rekrut. Ya, karena memang saya punya visi untuk bisa melanjutkan semua apa yang sudah Allah amanahkan ini. Ya alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Dari rekrutan itu sudah ada yang berpulang satu, sampai ada yang berpulang satu. Ya, sahibnya Bu Reni, namanya juga Kiki. Maka itu saya kalau manggil Bu Kibi ini agak bingung panjangnya karena sering ketukar-tukar. Ya, maka dari itu alhamdulillah hari ini Allah memberikan perhelatan kepada kita semua. Bu, kita sudah sampai di sini. Baik, terima kasih dan bismillah. Semua hari ini sehat. Amin. Semangat dan berkelimpahan barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi anzalal Qur'anil Karim lil mau'izatil hasanah wa syifa lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatul iman wa nikmatul aman wa nikmatul mutmainnah wa nikmatul sakinah wa nikmatul islam wa nikmatul hidayah wa nikmatul ihsan wa nikmatul Qur'an wa nikmatus salat wa nikmatul ruku' wa nikmatus sujud wa nikmatul mazilu hayah wa nikmatus sihah wa nikmatul rafat wa nikmatul na'im hawa nakul wa nashrab wa ni'matul MMA wal RBK wa auladun solihan wa zaujatun solih dan seluruh nikmat-nikmat lainnya. Wala ta'udu la tusuha, wala ta'udu nikmatullah la tusuha, yang tentunya Allah menantang kepada kita semua untuk memperbendaharai semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tentunya jawaban cuma satu, la tusuha, kita tidak akan mampu menyebut satu persatu. Karena nun di dalam sana itu banyak sekali nikmat yang ghairul wujud, ya, tidak nampak. Yang sulit kita bayangkan dengan rincian atom dan sel. Yang mereka secara terpadu memberikan keberlangsungan atas hidup kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh perjuangan beliau, kesadaran beliau, kesabaran beliau, kelemah lembutan beliau, maka pada akhirnya Islam menjadi bekal, menjadi oleh-oleh terindah bagi umat-umat hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, Allah bisa memberikan kita rahmat hidayah berupa Islam. Dan bismillah kita berdoa selalu pada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wa musyrifal qulub, syarif qulubana ala ta'atik. Kita bisa terus menjaga dengan izin Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai kita benar-benar berakhir dengan label seorang muslim, insyaallah. Saudara sekalian rahimakumullah, yang pertama adalah dan paling terpenting adalah posisi MMA, Ma'had Mu'allimatul Quran, dalam diri kita ini mau kita state of being kan seperti apa? Akan kita posisikan seperti apa MMA ini? Ada dua pilihan atas diri kita, atas sesuatu dan segala sesuatu. MMA sebagai nikmat atau sebagai beban. Karena kemarin saya dengar dari keuangan, ya begitu lumayan ya support terhadap nilai secara finansial terhadap MMA, dan tentunya secara kategori hukum akuntansi itu disebut dengan expenditure atau beban gitu loh. Nah sekarang kita ingin posisikan apa? MMA yang telah hadir di tengah kita ini nikmat atau beban? Jawabannya adalah bahwa ada dua resiko jika kita mengambilkan keputusan itu nikmat, dan resiko berikutnya kalau kita memilih beban. Begitu kita bilang nikmat, maka resiko berikutnya adalah Allah memberikan spesial karakter kepada brain kita, kepada otak itu, yang memiliki fungsi adalah sebagai neuroplastisitas kalau bahasa Indonesianya. Apa neuroplastisitas itu? Otak itu memiliki kemampuan untuk men-setting, mem-pattern, mempola apa-apa yang telah kita asop di dalam pikiran kita, kesadaran kita. Maka di pagi hari begitu kita bilang capek, otak langsung kenal tuh kalimat itu. Maka dia dengan kemampuan neuroplastisitasnya itu meng-create tubuh kita benar-benar capek. Ya. Dibuat mata itu jadi berat, ya kan? Hormon-hormon yang bersifat malas itu dikeluarkan sama otak, diperintahkan sama otak. Sehebat itu Allah menciptakan makhluknya bernama otak. Hormon kortisolnya luber sehingga kita jadi malas, jadi tidak produktif, hidup merasa beban. Dan resiko berikutnya, maka tindakan-tindakan yang lahir dari kondisi hanya sebuah ucapan pagi yang kita sebut dengan malas, maka lahirlah tindakan-tindakan yang bersifat kompulsif. Tindakan apa? Kompulsif. Terbalik, tindakannya adalah bersifat impulsif. Apa tindakan impulsif itu? Tindakan yang nggak pernah disadari resikonya, paham ya? Kayak kemarin kasus di rumah tetangganya Bu Reni, mesen Gojek, bosan ya? Makanan yang telat berapa menit? 8 menit ya.
itu dia melakukan tindakan disebut dengan tindakan impulsif, nggak ngerti resiko yang terjadi seperti apa. Paham sampai sini? Nah itu karya otak kita. Maka itu jangan sekali-sekali bermain-main dengan kata-kata kita. Karena dia akan merespon dalam konsep yang begitu sangat mengerikan dan bahkan menentukan takdir hidup kita hari itu. Kalau kita tidak segera merubahnya. Yang disebut dengan neuroplastisitas. Nah, begitu kita dengan tegas mengatakan bahwa Bismillah, Mahat Mu'allimatul Quran, MMA ada sebagai nikmat, maka apa yang terjadi? Fungsi neuroplastisitas bekerja. Dia akan menggerakkan seluruh komponen tubuh kita dalam satu acuan yang disebut dengan acuan syukur. Nah itulah. Karena syukur itu adalah refleksi dari apa? Nikmat, ya kan? Begitu kita bilang nikmat kan step berikutnya kan syukur ya. Syukur. Apa yang terjadi dengan begitu otak kita mengenal dengan kata syukur, maka dia langsung mengeluarkan hormon-hormon yang bersifat kesyukuran. Apa yang dikeluarkan? Dopamin dia keluarkan. Sehingga tubuh kita gembira, semangat, ya kan? Penuh dengan solutif, ya kan? Penuh dengan ide, penuh dengan gagasan. Dan lahirlah tindakan-tindakan yang bersifat kompulsif atau tindakan-tindakan yang semuanya benar-benar dalam tingkat keakuratan yang tinggi. Seperti hari ini, maka keputusan pemikirannya itu sekian puluhan tahun yang lalu. Saya ambil keputusan untuk ngambil anak-anak. Saya culik-culikin tuh dari UGM tuh, ya kan? Saya culik-culik. Ya. Jadi tindakan kompulsif itu adalah tindakan yang lahir dari apa? Dari satu ujung. Pemikiran bahwa sesuatu itu adalah nikmat. Sebaliknya begitu kita masuk dengan mode beban, oh ya memang beban nih, gitu kan? Ya. Misalnya orang keuangan ngomong kayak gitu kan, memang beban nih, gitu kan? Wah itu luar biasa yang terjadi, ya kan? Maka dia akan mendorong seluruh dirinya untuk benar-benar menikmati kesakitan dalam beban. Banyak dalam kehidupan kita, misalnya anak-anak MMA ini, ya para mahasantri ini, begitu diterima MMA bilang, wah Masya Allah nikmat, gitu kan. Tapi begitu jalani prosesnya terasa beban. Kok kayaknya beban banget ya, wah itu langsung tuh. Ya kan? Walau awalnya nikmat, tapi begitu dia mentransformasi dalam proses perjalanannya, ya kan, dia tersakiti dalam journey-nya itu, maka dia berubah tuh, ya kan? Ada perlawanan yang pada akhirnya dirinya itu benar-benar menjadi stres sendiri, kaos sendiri. Itulah pilihan kita dalam kehidupan ini. Dan Allah memfasilitasi itu, tafadhal kata Allah. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Aku telah tundukkan semua apa yang ada di langit dan bumi untuk kalian semua. Nah sekarang kita sepakat. MMA itu nikmat atau beban? Nikmat. Sepakat ya? Oke, contoh yang paling penting adalah bagaimana energi nikmat ini bekerja. 3 tahun yang lalu itu ada tamu dari Lombok ke rumah kami. Waktu itu pertemuannya malah di MMA. Sekalian buka puasa apa ya? Buka puasa ya. Dia itu udah hampir kehilangan gaya untuk menghasilkan penghasilan baru, ya, pendapatan baru, income baru. Terus dia bilang ke saya, Chandra, berikan saya solusi bagaimana saya bisa meningkatkan, bisa men-scale up pendapatan saya. Terus saya bilang, karena saya sudah percaya sama tamu saya itu, oh itu di rumah ada mobil, kebetulan ada mobil ras waktu itu, warna biru. Itu ada mobil, kamu bawa aja ke Lombok, saya bilang gitu. Itu saya bilang. Bawa aja ke Lombok sana, gitu kan. Kamu beli, gitu loh.
Hah, dia kaget. Tapi saya nggak punya uang loh, katanya tadi mau minta solusi ya kan supaya naikin apa penghasilan. Udah kamu bawa pulang aja. Oh terus kan gembira dia kan. Nah itu nikmat bukan, saya bilang. Nikmat, dia bilang ini nikmat, Masya Allah. Ini benar-benar sudah saya inginkan udah lama punya mobil SUV tinggi karena saya bisa naik ke Rinjani katanya. Oh ya udah bawa aja. Oke saya bilang kamu lunasi 3 bulan. Apa yang terjadi? Karena dia benar-benar merasa itu sesuatu hadiah, suatu nikmat bagi dia dan keluarganya, itu benar-benar men-trigger, benar-benar mendorong dia untuk melahirkan dopamin yang pada akhirnya meningkatkan apa kinerja dia, betul ya, melahirkan produktivitas dia, dan dapatlah dia, dan 3 bulan itu selesai. Bukan hanya mobilnya, tapi pendapatan dia juga meningkat. Ngerti sampai sini ya? Itulah hebatnya di saat kita menempati sesuatu itu sebagai nikmat. Nah ini yang harus kita biasakan di dalam kehidupan kita. Anak juga kayak gitu kan. Begitu lahir nikmat, begitu dia udah mulai bandel, beban banget nih ya gitu kan. Wah udah selesai. Ya. Hidup kita akan terpasung dengan kata itu. Hanya sekedar kata. Oke, kita lanjut. Namun apakah sesederhana itu statement nikmat kita ucapkan, kita pikirkan, dan kita rasakan atas MMA? Ya. Sekali lagi saya katakan, kalau kita sepakat dengan nikmat, apakah statement nikmat itu sesederhana apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan? Jawabannya adalah rupanya tidak. Rupanya tidak. Tidak sesederhana itu. Sangat kompleks bahkan. Bagaimana cara berpikirnya? Sehingga kita benar-benar bisa mengeksplor, merasakan nikmat yang benar-benar begitu dahsyat ini. Artinya memang itu bukan hanya sekedar nikmat, tapi nikmatan yang sangat dahsyat bagi kehidupan kita. Untuk mendeskripsikan ini, saya menggunakan firman Allah Quran surat At-Tariq surat 86 ayat 13 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakidu kaida wa yakidu kaida. Dan seremnya surat ini ditutup dengan famahil kafinu amhimhum ruwaida. Itu kalimat yang paling serem. Jika umat Islam lengah, habis. Baik. Uraian nikmat yang kita tadi statementkan bersama itu, Allah mulai dari sini. Sungguh Al-Quran ini adalah perkataan firman Allah yang fasal, yang memisahkan antara sairi wa khairi, yang buruk dengan yang baik, hak, batil, haram, halal. Fundament Al-Quran adalah ketegasan bagi siapapun yang ingin benar-benar tahu furqan kehidupannya. Laqaulun fasal. Kemudian juga dia bersifat sesuatu yang tidak main-main. Sesuatu yang bukan bercanda. Di ayat berikutnya, ayat 14. Maka bagaimana cara kita mendapatkan dua konteks ini dalam kehidupan kita? Jalan yang Allah berikan adalah sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat As-Sad surat 38 ayat 29. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika bahwa Allah telah menurunkan
Al-Quran kepada Muhammad SAW mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Lihat konteks berikutnya yang Allah perintahkan sehingga kita bisa menikmati dua tadi yang disampaikan Allah dalam surat At-Tariq. Liyadabbaru ayatih. Nah, inilah kuncinya. Untuk bisa menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita, maka proses yang tidak kita masuki adalah kita harus memiliki kesenantiasaan watak diri yang terus mentadaburkan. Sebuah proses keterikatan antara al-fikr dengan al-qulub itu harus satu. Dia tidak terpisah. Maka untuk meledek siapapun yang tidak menggunakan kemampuan dirinya yang telah Allah berikan dalam al-fikr dan qalb, Allah meledek di dalam Quran surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbul Qur'ana am ala qulubun aqfaluha. Mengapa kamu sampai tidak bisa mentadaburkan Al-Quran? Jangan-jangan karena memang kalbu kamu terkunci. Jadi jalan tol kita untuk mencapai kenikmatan terbesar dalam ranah firman-firman Allah dalam Al-Quran adalah prosesnya adalah mentadaburi sebenar-benarnya Al-Quran. Tidak hanya sekedar dihafal. Karena banyak sekali literatur yang kita baca. Kemarin saya baru ngirim kepada Ustaz Seta, seorang hafiz Quran, tahu-tahu murtad di Mesir ya Ustaz ya. Ustaz Seta sampai wah Masya Allah ya, mengerikan. Ini yang terpenting bagi kehidupan kita. Dan juga inilah yang pada akhirnya menjadi agenda utama. Nah ini loh, menjadi agenda utama bagi siapa? Bagi musuh-musuh Islam. Para orang kafir. Untuk tidak meneruskan kehebatan Al-Quran bagi manusia, ya, sehingga pada akhirnya ajaran-ajaran kekafiran ini akan tumbang. Maka Allah memberitahu kepada kita bagaimana peran mereka dalam penghancuran Al-Quran. Maka Allah memberitahu kepada kita, innahum yakidu kaida. Dan sesungguhnya mereka senantiasa melakukan apa? Tipu daya yang jahat. Wakidu kaida, tetapi aku akan memiliki tipu daya yang jitu, yang keren untuk melawan mereka. Rangkaian inilah nanti yang kita melihat bagaimana kita bisa mendapatkan kenikmatan Allah hadirkan ayat-ayat di dalam kehidupan kita. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah bentuk siasat jahat seperti apa yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh orang-orang kafir atas kehidupan Al-Quran ini. Nah ini mengerikan banget nih. Dan rupanya ini sudah dibaca, dipelajari oleh mereka, tapi kita tidak pernah memiliki tameng untuk melawannya. Allah memberitahukan rumusan untuk menghancurkan umat Islam adalah dengan Quran surat Al-Hijr, surat 15 ayat 9. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Fussilat ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu lazina kafaru. Dan berkatalah orang-orang kafir, apa yang dikatakan? Untuk memenuhi strategi jahatnya. La tasma'u fi hadzal Qur'an. Nah itulah. Jadi kata orang kafir itu adalah untuk bisa menghancurkan umat Islam adalah jangan sampai umat Islam itu mendengarkan Al-Quran. Jadi kunci utama umat Islam ini hancur adalah jangan sampai mereka itu sampai mendengar Al-Quran. Mungkin bukan cuma hafalnya saja,
tapi juga sampai mengerti yang tadi dibilang sama Allah, fasal. Mereka jangan sampai mengerti hukum haram halal, mereka jangan sampai mengerti benar baik, mereka jangan sampai hukum budaya Islam seperti apa, mereka jangan sampai kenal dengan Islam of culture-nya seperti apa. Jangan sampai itu kata itu mereka. Terus bagaimana cara umat Islam ini supaya jangan sampai mendengarkan Al-Quran? Kalimat berikutnya Allah memberitahu adalah wal gawfih, kata Allah. Jadi orang kafir itu mempunyai dua resep untuk menghancurkan Al-Quran adalah, pertama adalah la tasma'u fi hadzal Quran, yang kedua adalah apa? Wal gawfih. Apa wal gawfih itu? Sibukkan mereka. Sibukkan mereka, buat kegaduhan kepada mereka. Jadikan hidup mereka tuh gaduh. Allah menggunakan walgo itu kan dengan askar kata itu lagwi. Buat kegaduhan dengan yang bersifat apa? Lagwi, yang bersifat apa? Sia-sia. Sibukkan mereka dengan itu. Sehingga mereka berjarak dengan, dan bahkan mereka tidak mendengar Al-Quran. Walaupun mereka lagi dengar, ada yang ngaji di mustola, ada yang mengaji di masjid, ada yang sedang azan, mereka nggak dengar. Bagaimana caranya? Kan nggak mungkin. Apalagi sekarang zamannya HP gitu kan, nggak mungkin orang nggak mendengar handphone, nggak mendengar Al-Quran kan gitu kan. Tapi bisa orang dengan handphone yang sama itu, yang satu dengar Al-Quran, yang satu nggak dengar Al-Quran, walaupun yang dipasang itu keras misalnya suaranya gitu kan. Tapi dia bisa nggak dengar Al-Quran. Kenapa? Karena dia sedang sibuk dengan yang bersifat apa? Materi-materi yang lagu. Itu yang luar biasa. Ya, kemarin saya keluar dari perumahan, ya kan, saya berhadapan bertatap muka dengan mobil tetangga gitu kan. Saya baru pulang zuhur, terus dia buka jendela, Assalamualaikum, waalaikumsalam, mau kemana nih? Saya bilang gitu kan. Ini mau gini Pak gitu kan, mau nganter balet katanya gitu ya, mau nganter balet, padahal anaknya masih kecil gitu kan, anak kecil. Oh iya, Masya Allah, sehat ya, saya bilang sehat ya, saya bilang gitu kan. Saya cuma astagfirullah. Artinya ayat ini sudah berlaku. Ayat ini sudah berjalan dengan begitu hebat. Dia ngaji, dia pakai jilbab, ya kan. Itu di rumahnya tuh tempelan foto poster K-pop itu banyak banget itu. Ya. Banyak banget. Bisa bersanding kayak gitu, ya kan? Itu hebatnya firman Allah dalam Quran surat Fussilat ayat 26. Jadi kalau misalnya hari ini kita terpapar dengan keasikan kita, kesibukan kita dengan hal yang bersifat lagwi, memang itu sudah disampaikan Allah. Dan artinya kita harus sekarang setelah kita mendengar ayat ini sudah mulai bersiap siaga untuk bisa menjadi orang yang bisa keluar dari yang tadi itu Allah bilang innahum lakidu kaida. Kita harus bisa keluar dari apa? Rangkapan jahat itu, ya kan, rekaman jahat dari orang-orang kafir itu. Kita keluar. Karena mereka memang ini metodenya. Kita sibuk banget dengan hal yang bersifat lagwi, ya kan. Kita itu memang sudah seperti itu. Karena memang orientasinya cuma satu usani. La tasma'u fi hadzal Qur'an. Jangan sampai itu mereka dengar ke Quran. Terus apa yang kata Allah dalam Quran surat ini yang paling keren. Dalam Fussilat 26 ini, Fussilat ayat 26 disampaikan, la'allakum taglibun. Waduh. Ya kan? Artinya apa? Agar kamu bisa mengalahkan mereka. Orang kafir baca ini, Yahudi baca ini, kita nggak baca ini. Kita nggak bertadaburkan ini, kita nggak menangis atas ini. Apa yang terjadi di depan mata kita yang tadi nggak jauh-jauh, yang tadi saya keluar dari rumah ya kan, sibuk ya kan, anak kecilnya diajarkan jauh dari Al-Quran, itu adalah suatu rangkapan yang sudah terjadi dengan apa yang Allah sampaikan. Innahum yakidu kaida. Sekarang kita di mana? Sekarang kita di mana? Wakidu kaida.
Allah punya strategi yang lebih jitu dari itu. Apa itu maksudnya? Kita ada di mana? Terus tadi statement kita, MMA ini sebagai nikmat, itu posisinya di mana? Mari kita lanjutkan. Kita ketar-ketirkan dengan ayat seperti ini kan. Karena ada statement lalakum taglibun, agar kalian bisa mengalahkan umat Islam ini. Kita lihat yang akan bikin membuat hati kita nyaman, hati kita tenang. Allah bilang dalam Quran Al-Hijr ayat 9. Udah tahu lah ya, Al-Hijr ayat 9 ya. Inna nahnu nazalna zikr. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr, Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan kamilah yang akan menjaga. Pakai lam taskik, dan kamilah yang pasti akan menjaganya. Nah, jadi kalau misalnya hari ini kita dengar ada yang petantang-petenteng ya bilang kamilah yang berperan untuk menjaga Islam dan Al-Quran ini, itu ketawa aja kita. Ya, ketawa. Ya kan? Bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan MMA, bukan Ishkarimah, dan bukan pondok-pondok lainnya yang menjaga Al-Quran. Yang menjaga Al-Quran ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan di sini kita. Salahuddin Al-Ayyubi itu dulu begitu hebat menjaga Islam sampai mendirikan Al-Azhar. Beliau wafat, kita ketar-ketir sampai banyak yang menangis. Tapi rupanya Islam baik-baik saja. Al-Quran baik-baik saja. Bahkan orang terhebat pembawa Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW pun wafat, Al-Quran baik-baik saja. Sahabat yang karim, yang mulia, ya, mereka juga semuanya membawa Al-Quran. Bahkan Umar membuat karya sehingga kita selamat bisa memegang Al-Quran yang sekarang ini kita pegang. Itu pun semua baik-baik saja. Jadi satu kesimpulan adalah bahwa Allah lah yang menjaga Al-Quran. Ini yang dimaksud dengan waqidu kaidah. Terus apa kaitannya dengan kita? Nah, ini yang paling menggetarkan diri kita. Atas hal ini, maka Allah memilih siapapun yang masuk dalam barisan penjaga Al-Quran. Ini yang menggetarkan diri kita. Dari sekian banyak kelembagaan, sekian banyak manusia, Allah memilih siapa yang layak menjaga Al-Quran. Itulah yang Allah sebut dengan punya kekuatan jitu untuk mengalahkan mereka. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah terus memilih para utusan-utusannya untuk terus menjaga cahayanya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah lah yang tetap menjaga cahayanya. Tapi untuk menjaga ini Allah memilih. Dan Masya Allah, tabarakallah, Allah memilih MMA untuk menjaganya. Itulah yang tadi kita sama-sama katakan. Enggak. Waalaikumsalam. Ustaz Nabila di mana ya? Ustaz Nabila di mana? Aman dia. Kamar mandi ya, anak. Udah dong, biarin kalau kamar mandi. Jangan dipanggilin. Nanti terganggu. Jadi sekarang ngerti ya?
Statement yang tadi kita sepakati di awal bahwa MMA adalah apa? Nikmat. Apa nikmatnya berarti sekarang? Karena apa? Karena apa? Karena Allah memilih kita. Artinya